Ya, keajaiban itu seperti taman dan kupu-kupu. Ya, fokus aja bangun tamannya. Nanti kupu-kupunya datang sendiri. Dan jangan maksa-maksa gitu. Jangan maksa-maksa supaya si kupu-kupunya bisa datang gitu, ya. Oke, sekarang sudah berada dengan saya ya, seorang yang sangat istimewa, Bu Lulu ya. Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Bu Lulu sehat? Alhamdulillah, terima kasih doa restu Ustadz. Alhamdulillah. Di mana nih sekarang? Saya di rumah Ustadz. Di mana sih rumahnya? Duduk diam, rezeki datang. Wis, mantap duduknya. Bisa nggak ininya di apa landscape ya? Coba deh diputar ya, supaya lebih luas. Begini? Nah, betul ya. Oke, Bu Lulu ya, ini salah satu CTMR kita ya, yang alhamdulillah ya, ya beliau apa namanya, 2 anaknya di pesantren kami ya. Nah, di pesantren itu kita ngomongnya gini, pokoknya kalau seandainya ya kalian sukses di pesantren ini ya, buktinya apa kalau seandainya kalian sukses di pesantren ini belajarnya? Buktinya kalau ya kalian itu ya orang tuanya dapetin keajaiban. Nah, ini Bu Lulu 2 anaknya di pesantren. Kalau kagak dapet keajaiban, wah keterlaluan ya. Nah, alhamdulillahnya Bu Lulu beliau dapetin keajaiban. Nah, sekarang yuk kita ngobrol sama Bu Lulu. Bu Lulu bisa sapa-sapa teman-teman dulu di Facebook. Ya, terima kasih teman-teman. Mana yang dari Depok, dari Jakarta, dari Sumatera, dari Malaysia. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Ya, katanya keren, alhamdulillah ya. Dari Majalengka hadir. Oke, ya. Nah, Bu Lulu, boleh diceritakan nggak awal perkenalan Bu Lulu dengan ilmu magnet rezeki? Itu awalnya dulu saya menemukan WA, suruh gabung, diajak gabung dengan komunitas magnet rezeki di WA, saya gabung, terus gabung dengan channel telegramnya Ustadz, saya baca, terus saya masuk ke dalam diri saya praktekkan, pelan-pelan, sampai saya menemukan sosok Ustadz Nasrullah melalui training-trainingnya, campnya, trainer for trainernya, dan sampai saat ini. Oke, terus dulu keadaan ekonomi Bu Lulu bagaimana, bisa diceritakan nggak ya? Karena asik tuh diceritain. Dulu sebelum saya mengenal ilmu magnet rezeki, penghasilan saya 30.000 per hari. Allah, 30.000 per hari. Iya, itu bangun jam 2 pagi. Membuat makanan untuk dititip-titip di kantin sekolah, 3 sekolahan. Makanannya berupa apa tuh Bu Lulu? Seperti batagor, seperti es teh, seperti ya tempe goreng, bakwan goreng. 30.000 per hari cukup nggak itu penghasilan segitu untuk ngidupin? Ya kadang-kadang 50.000 itu jarang. Kemudian ya, kalau nggak cukup kami makan ini kerupuk ditaburin garam. Allah, ya. Jadi kerupuk taburi garam udah enak banget itu ya di masa itu ya. Ya, lebih gurih lagi ketika saya beli beras, tepung beras, dikasih santan 1, kasih garam 1, daun salam. Itu Allah. Nikmat banget. Allah. Itu tahun berapa Bu Lulu? Tahun dari 2010 sampai tahun 2016-an. 2016-an. Ya, alhamdulillah tiba-tiba di tahun 2016 Ibu ketemu ilmu magnet rezeki. Nah, kemudian setelah itu apa yang Ibu rasakan setelah mengenal ilmu magnet rezeki? Saya merasakan keajaiban demi keajaiban. Awalnya memang rezeki itu belum banyak, belum berlimpah, tapi saya merasakan ketenangan. Oke, jadi prosesnya nih teman-teman ya, biar jadi pelajaran gitu buat teman-teman semuanya ya. Ketika proses ini kan from zero nih ya, benar-benar ini tahun 2016 dalam keadaan jualan yang ya untuk sehari aja rasanya cukup nggak cukup gitu kan. Nah, setelah itu banyak orang yang pengen
cepet-cepet nih dapetin keajaibannya gitu. Ya, mana sih keajaibannya? Mana sih keajaibannya? Ternyata Bu Lulu berikan pengajaran nih buat kita bahwa ternyata ya beliau itu yang didapatkan di awal itu adalah ketenangan. Ketenangan seperti apa Bu Lulu? Ketenangan kalau saya jualannya sisa makanannya masih banyak, atau uangnya nggak cukup, ya nangisnya di atas sajadah, terus buka Al-Quran, ketemu surat ini, terus diterapkan, oh kalau saya harus berserah diri, ya saya harus berserah diri kepada Allah, artinya berserah diri itu seperti tawanan. Tawanan kalau suruh berserah diri ya bersujud, meminta ampun. Kalau memang banyak salah saya, dosa saya kan nggak tahu. Punya salah sama siapapun, kadang-kadang merasa benar gitu. Tapi ternyata punya kesalahan sedikit aja, ya sudah saya sholat tobat, saya minta ampun sama Allah. Atau ketika saya disuruh ibu untuk pulang, untuk nemenin ibu, saya nggak bisa, ternyata itu menyakitkan hati ibu. Nah, disitulah saya menelpon ibu saya, meminta maaf, meminta ampun, sama satu lagi, saya mengucapkan terima kasih karena sudah dirawat dari kecil sampai besar, dan saya belum bisa membalas jasa-jasa ibu saya. Dan disitulah ibu saya menangis, nah saya menangis, ibu saya menangis, nah disitulah saya mulai merasa dunia itu luas gitu. Allah ya. Jadi Ibu tadi dari penjelasannya itu gunakan satu ya ilmunya ilmu Garputala ya, pakai Al-Qur'an. Kemudian serahkan kepada Allah itu ya ilmunya adalah ilmu ya RFF, release, forget and forgive gitu kan. Kemudian ilmu berikutnya adalah terumbu karang tadi itu ya. Jadi yang dipakai gitu ya untuk fokus membuat orang tua senang atau ridho dengan kita. Nah, itu sebelumnya ya apakah ilmu-ilmu itu digunakan sama Bu Lulu sebelum kenal magnet rezeki? Tidak, saya selalu menggunakan garis kebenaran. Kenapa? Ya Allah, kenapa saya sudah bekerja maksimal mungkin, tapi hidup saya masih seperti ini. Terus kalau teman menyakiti saya dengan kata-kata ataupun dengan apa, saya selalu merasa, kok kamu tega banget sih nyakitin saya. Udah tahu kehidupan saya udah seperti ini, malah pamer mobil, pamer suaminya yang gaji besar. Jadi garis kebenaran saya masih tinggi, Ustadz, waktu itu. Nah, ini bagus sekali teman-teman semuanya yang di Facebook ya. Makanya kenapa ilmu garis kebenaran itu betul-betul jadi landasan awal ya. Karena ketika ya yang sering terjadi adalah ketika kita berada dalam kondisi yang sangat rendah, kemudian pada saat itu kita kecenderungannya itu menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, menyalahkan segalanya gitu. Nah, kemudian akhirnya di ilmu magnet rezeki kan garis kebenaran itu harus diturunkan serendah-rendahnya, ya, kemudian ditambah dengan ilmu-ilmu yang lainnya, ya. Oke. Nah, setelah itu dapat ketenangan, dapat bayangan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa yang terjadi Bu Lulu? Perlahan-lahan lebih baik ya kehidupannya. Saat hidup tenang itu punya uang 50.000, itu saya melihat seorang yang penjual kerupuk yang mohon maaf, mohon izin, matanya buta, nggak bisa ngelihat. Saya selalu menyisihkan uang itu untuk beliau. Awalnya hanya 1.000, 2.000, kan uangnya cuma 50.000, Tat. Nah, setelah saya kasih itu, saya minta doa. Saya sebut nama saya sebut PIN bapak saya. Pak, ini uang sedekah dari saya. Udah bangga Ustadz waktu itu, walaupun 2.000, bangganya sombongnya minta ampun tuh. Nah, ngasih, terus saya minta doain ya Pak, nama saya ini, supaya saya cepat-cepat bisa punya rumah. Nah, sebulan, 2 bulan, saya introspeksi diri. Setelah mengenal ilmu magnet rezeki, kenapa saya minta doa orang lain? Justru saya mendoakan dia. Nah, kemudian saya lebihkan uang tersebut. Pada saat saya diuji sama Allah, apakah saya masih berani untuk sedekah? Nah, lama-lama berani Ustadz. Mulai dari 5.000, 10.000. Lah kalau uang megang 50.000 kan dikurangin separuhnya kan kita berat tuh. Tapi di situ saya istilahnya mengatasnamakan, ya Allah, saya sedekahkan separuh ini dan saya akan mendoakan orang tadi gitu. Jadi setiap lewat itu
setiap pulang ngajar, kan saya sempat ngajar privat waktu itu, seminggu hanya 2 kali, itu pun hanya 1 jam, muridnya belum banyak waktu itu. Nah, ketika saya memberikan uang itu, Pak, sekarang saya nggak usah didoain lagi, sekarang saya mau berdoa untuk Bapak, semoga Bapak mudah-mudahan cepat punya rumah, dagangnya laris, Bapak sehat. Dan waktu itu dia buta, karena kalaupun saya ngasih berapapun dia nggak bisa lihat juga kan. Tapi yang penting saya minta maaf, ya Allah ampuni hamba. Harusnya saya mendoakan dia yang nggak bisa ngelihat. Tapi selama ini kok saya malah minta doa sama dia, berarti saya zolim. Subhanallah. Nah ini teman-teman luar biasa. Ini bagus banget ya, bagus banget ya pelajarannya. Dan awalnya menyalahkan keadaan, awalnya menyalahkan segalanya. Kemudian setelah itu berubah dengan ilmu magnet rezeki, ya, dan dengan garpu tala akhirnya jauh lebih tenang, ya. Kemudian mulai nih, gitu kan, punya confidence levelnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain, ya. Nah, pada saat memberi bantuan kepada orang lain itu, ya nggak apa-apa gitu, bantu aja. Tapi pada saat itu ada kecenderungan untuk berharap, pamrih, gitu ya. Nah, ternyata ilmunya nambah lagi nih gitu ya, bahwa ternyata harusnya saya yang mendoakan dia, bukan saya minta doa sama dia gitu kan. Dan itu ada dalam ilmu kickback gitu ya, sama rezeki gratis ya. Dari situ ya beberapa ilmu itu didapat ya sama Bu Lulu ya. Iya. Nah, oke. Ini wow, luar biasa ya, magnet rezeki sejati kayaknya Bu Lulu ini. Prosesnya dijalanin dengan baik, indah banget nih ceritanya. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi Bu Lulu? Oh ya, sebelum itu selingan sedikit, Bu Lulu punya anak berapa? 3. Yang pertama? Kelas 2 SMK. Sekarang ya, 2 SMK. Kemudian yang kedua? Kelas 3 SMP, kembar. 3 SMP kembar ya, itu yang ada di Khairul Razikin ya, 2. Ya. Nah, mereka yatim ya Bu? Iya, iya. Yatim sejak kapan tuh? Sejak umur 2,5 tahun. 2,5 tahun, gitu ya. Gimana ceritanya mereka bisa yatim? Almarhum papanya meninggal karena sakit jantung. Meninggal jantung ya. Oke. Nah, jadi setelah itu ya ibu berjibaku sendirian membiayai 3 orang anak ini ya. Jadi untuk jadi bayangan buat teman-teman yang mendengarkan ini ya, 30.000 gitu ya. Penghasilan per bulan ngidupin per hari ya, itu ngidupin anak 3 ya. Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur lagi ya, Masya Allah ya. Oke, baik. Nah, setelah itu ya, setelah ya berjibaku dengan itu semua, nah titik baliknya ada nggak? Apa yang pastinya sih soft ya, dia tuh nggak kayak gini ya. Kalau belajar ilmu magnet rezeki itu bukan begini teman-teman semuanya, set gitu, enggak gitu ya. Dia tuh sunatullah gitu, pelan-pelan gitu, naik gitu kan. Akhirnya yang terjadi kan teman-teman coba perhatikan, Bu Lulu nih punya ilmu yang bertambah. Makanya ilmu itu sangat teramat penting sekali untuk meningkatkan derajat gitu. Akhirnya pelan-pelan naik. Nah, kemudian apalagi tuh Bu Lulu yang bisa diceritakan? Iya, anak saya itu kalau saya telepon, kan waktu di pesantrennya Ustadz Nasrullah, itu selalu tanya, Mama, kalau kata Ustadz, kalau belajarku nggak benar, hidup Mama nggak ada keajaiban. Allah. Di situ saya nangis. Keajaiban yang gimana lagi? Saya merasa sudah bersedekah, saya merasa sudah berbuat baik, saya sudah mendoakan orang lain. Tapi waktu itu bukannya mendapat keajaiban kalau menurut saya saat itu ya. Tapi saya merasa saya diusir dari rumah saya sendiri. Karena rumah saya waktu itu kan kecil, Ustadz. 4 meter kali 9 meter. Saya ngontrak sebelahnya supaya agak luas. Tapi sama yang punya kontrakan, saya dikasih waktu 3 hari untuk pindah. Jadi saya malah nggak dapat keajaiban, malah terlunta-lunta tidur di masjid. Terus dapat kontrakan, ngontrak tempat lain, baru 2 minggu diusir lagi. Karena nggak boleh jemur di depan pintu, jemur di pagar depan nggak boleh. Terus pindah lagi, baru 1 minggu saya dipanggil sama yang punya kontrakan bahwa saya dianggap mengganggu suami orang.
Kalau udah Nah, punya ya. rumah sendiri, kenapa ngontrak? Iya, 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 iya. Nah, jadi Nah, di Bu situ Lulu ini, saya merasa, di situ saya merasa nangis, pengen jerit sama Ustadz Nasrullah, pengen nemuin Ustadz Nasrullah waktu itu. Ustadz, anak saya diajarin apa? Kenapa kalau belajarnya benar, orang tuanya dapat keajaiban, tapi ternyata malah saya seperti anak jerapah, ditendang, ditendang, ditendang. Oh, suruh cepet-cepet latihan jalan, tapi saya mentok di situ. Saya benar-benar ingin nemuin Ustadz, kenapa anak saya diajarin seperti itu. Nah, karena waktu itu saya tahan, katanya suruh tenang, suruh sabar. Ya, saya sabar apapun yang orang katakan, saya sabar dengan kehidupan saya. Oke, sip. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita belajar nih dari Bu Lulu, setelah semua proses itu yang terjadi, malah gitu kan, yang terjadi apa yang terjadi? Detox gitu, detox rezeki. Malah kok diusir dari rumah kontrakan, dihina, difitnah gitu kan. Ya, saat itu malah itu ya, apa barang-barang dikeluarin dari rumah ya, Bu Lulu ya, diusir ya. Iya. Insya Allah. Ya, oke. Nah, kemudian tapi subhanallahnya Bu Lulu ini ya sampai pengen ketemu saya gitu ya. Mungkin pengen protes kali ya. Tapi subhanallah beliau tetap tegar. Nah, oke. Ini karena waktu nih Bu Lulu ya, langsung to the point. Apa yang Bu Lulu setelah itu, setelah proses itu, hadiah apa yang Allah berikan buat Bu Lulu? Lewat buku Magnet Rezeki, saya masih punya 4 sampai 6. Saya jual, kalau saya jual ke teman-teman pasti diutang. Saya jual ke perkantoran, ke perusahaan. Saya nemuin yang punya perusahaan, apapun caranya lewat satpam, pokoknya saya pengen ketemu yang punya perusahaan. Nah, disitulah saya diwawancarai, sekaligus saya minta pekerjaan, tapi nggak dikasih pekerjaan. Buku saya dibeli, buku Magnet Rezeki saya dibeli, terus besoknya saya dipanggil lagi. Nah, disitulah suami istri memberi saya kejutan, bahwa aset beliau sudah 500 miliar ke atas, kalau setelah saya tahu sampai hari ini. Waktu itu saya dipanggil, dikasih, namanya apa ya Ustadz? Hibah atau apa ya? Kalau beliau bilang sih, lewat pengacaranya, saya dikasih cek seharga 200 dan 100 untuk diantar mendapatkan rumah. Allah. Dibantu oleh pengacaranya. 200 juta sama 100 juta? Iya, awalnya 100 juta. Terus karena rumah itu harganya tidak cukup 200 juta, jadi saya bicara lewat pengacara, segini-segini. Nah, dibantu oleh pengacara, diantar, tanda tangan. Nah, disitulah saya tidak megang uangnya, tapi saya hanya foto itunya, ceknya aja. Cakep tuh kalau ada dikirim ke saya, nanti saya munculin di layar gitu kalau ada ceknya. Oke, jadi Ibu dapat rumah ya, alhamdulillah dapat rumah gratis dikasih sama seseorang yang baik hati, yang pada saat itu niatnya mau jualan buku Magnet Rezeki ya. Subhanallah. Iya, karena pengen buat untuk makan. Allah, ya. Oke, kemudian setelah itu ada lagi nggak keajaiban lain? Ada Ustadz. Saya dipercaya untuk membuat mendesain kontrakan di wilayah Jawa, kos-kosan untuk anak-anak pabrik di wilayah Jawa, 20 pintu, tingkat 2 atau 3 boleh. Padahal saya ini nggak pinter-pinter banget, tapi karena saya dipercaya dari awal, nah di situ gagal karena saya sakit. Nggak berhasil. Saya sakit, kaki saya nggak berhasil, nggak sehat, ya. Ya, saya nggak sehat karena kaki kanan saya lumpuh, jadi saya nggak bisa kemana-mana. Tapi pada saat rapat, saya tetap datang, walaupun saya waktu itu kelojotan Ustadz, kaki kanan saya sakit banget. Nggak sehat banget, nggak enak banget, nggak nyaman banget. Iya, nggak enak banget, iya. Nah, di situ malah saya ditawarin untuk mencari tanah kira-kira seluas, ya pokoknya untuk proyek baru lah gitu. Nah, setelah saya tawarkan kembali, jadi proyek yang untuk kontrakan tadi belum dibuat, proyeknya belum dilaksanakan karena saya sakit. Tapi lewat WA, lewat online, saya minta informasi. Nah, dapatlah 1.150 meter tanah. Oke. Di situ saya tawarkan ke beliau,
saya pengen mendapatkan fee-nya antara ya kalau dapat fee kan saya bisa beli motor baru, Tat. Ya, amin. Terus? Tapi sama seorang pengusaha tersebut malah kami jarang ketemu, tapi menelpon bahwa ya sudah untuk kamu aja, bahasanya bukan kamu, ya sudah untuk Anda aja kalau begitu. Maksud saya nggak mudeng, fee-nya untuk saya atau tanah untuk saya itu saya nggak mudeng. Saya pokoknya masih ngincer fee-nya itu. Pokoknya fee-nya itu saya harus dapat motor nih gitu. Motivasi saya seperti itu. Tapi setiap saya memberikan informasi itu boleh nego kok Pak harganya gitu. Ya sudah nego aja sendiri. Kira-kira pasarannya berapa? Ya saya getol karena mengejar fee. Tapi sama beliau lagi-lagi ya sudah proses untuk Anda aja. Sampai sekarang proses surat sertifikatnya Ustadz. Alhamdulillah. Jadi ikut tanah malah dikasih buat Bu Lulu. Iya. Allah. Ya jadi bukan cuma sekedar dapat fee-nya, malah dapat semuanya. Ya, subhanallah. Nah, jadi teman-teman semuanya yang sekarang ini dalam keadaan yang mungkinlah Pak Nas ya. Saya ini sekarang ini dalam kondisi yang seperti ini gitu kan, bantuin saya Pak Nas ya, saya sudah belajar ilmu magnet rezeki tapi kok nggak berhasil gitu kan. Yuk kita berkaca sama prosesnya Bu Lulu ya. Dari tahun 2016 sampai sekarang ini Allah Subhanahu wa taala akhirnya berikan hadiah yang indah ya. Allah akan kasih hadiah-hadiah tersebut asalkan kita mau berproses ya. Dari ulat, dari kepompong, jadi kupu-kupu yang indah ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan untuk kita. Oke Bu Lulu, terima kasih banyak. Mungkin bisa sampaikan pesan kepada teman-teman yang ada di Facebook. Saya masih ada tamu saya lagi yang lain, kita akan berbincang lagi ya. Silakan Bu Lulu. Ya, terima kasih kepada teman-teman semuanya, dan pesan saya saat kita mendapatkan musibah bertubi-tubi, dengarkanlah audio Magnet Rezeki Cicak dan Jerapah. Okay. Allah tidak akan membiarkan kita duduk manis saja, tapi Allah memberikan ujian-ujian itu sebagai layaknya mamanya jerapah yang menendang-nendang anak bayi jerapah, supaya kita bangkit, supaya kita mandiri, supaya kita sukses dan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Oke, subhanallah. Ya. Selanjutnya ikutin saja TOMR, camp, dan pokoknya ikutin saja Ustadz Nasrullah, pasti sukses. Bu Lulu pernah ikut camp kan ya? Pernah Ustadz, waktu itu saya nggak punya uang. Subhanallah. Nah, jadi teman-teman semuanya ya. Jadi inilah kisahnya Bu Lulu ya. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini ya. Jadi bagi mereka yang sedang berada di bawah ya. Dan kenapa saya suka sekali dengan kisah-kisah Magnet Rezeki? Karena yang diagungkan itu Allah. Bukan produk, bukan perusahaan, bukan kemampuan kita, bukan skill, tapi ada Allah yang ingin mengangkat derajat hambanya ya sampai ke tingkat yang Allah ridhoi. So terima kasih Bu Lulu, sampai ketemu ya. Oh ya, bisa minta nomor teleponnya Bu Lulu supaya teman-teman mungkin kalau seandainya ada yang terinspirasi mau bicara ya. Berapa Bu Lulu? Ya. Nomor WA saya 0857 0857 256 256 255 19. Oke. Jadi teman-teman ya mudah-mudahan ya bisa jadi pelajaran buat kita, dan silahkan kalau mau bersilaturahim dengan Bu Lulu ya welcome. Terima kasih Bu Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bu Lulu. Terima kasih kembali Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.